kehamilan yang harusnya sudah berkembang menjadi 10 minggu. Namun kehamilan ini akhirnya berhenti pada minggu ke-8. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu ini janin sudah tidak berkembang lagi. Dan kebetulan ini orang tuanya ingin mengetahui kira-kira apa yang mungkin menjadi penyebab dari janin ini tidak berkembang, karena sebelumnya ini bukan dirujuk ya, jadi mereka datang sendiri dan saat mereka dipastikan hamilnya tidak ada lagi detak jantung dan tinggal dianjurkan untuk kuretase ya, untuk membersihkan. Terus pasien ini datang saya, lihat kok bayinya kemungkinan ada suatu kondisi kelainan sejak awal, yaitu tampak bagian dari tubuhnya ini kulitnya melembung semua. Jadi di antara tubuhnya ini ada seperti timbunan cairan ya di sekujur tubuhnya. Permasalahannya ini kita tidak bisa ngecek genetika apapun karena biasanya genetik sudah rusak saat janin ini berhenti berkembang ya. Jadi yang saya lihat itu lapisan kulit di tubuh bayinya itu seolah lebih tebal gitu ya, seperti menggelembung lah. Dan yang kita khawatirkan itu adalah suatu kondisi kelainan yang berkaitan dengan kelainan genetik kromosom, mungkin trisomi 21, 18, atau kromosom yang lain ya. Jadi ya jangan terbatas setelah janin tidak berkembang. Coba mungkin dianalisa seperti ini, ibunya yang pengen tahu ya, apa mungkin ada penyebab lain dok. Biasanya cuma diomongin kekentalan darah saja, jadi langsung diberikan obat pengencer darah ya oleh sejawat, tapi kemudian pengencer darahnya lalu di stop. Jadi kalau kita memberikan pengencer darah ya kita harus tahu indikasi dan latar belakangnya. Apakah darahnya memang kental atau harus kita stop kalau darahnya sudah tidak kental ya. Tapi yang kemudian menjadi sorotan saya lihat itu di bawah, di depan perutnya seolah-olah ada benjolan bulat. Ya, dalam kondisi ini janinnya sudah tidak berdetak lagi. Istilahnya embrio demise. Tapi perhatikan itu di depan perutnya ada sebuah bongkahan besar. Sayangnya kita sudah tidak bisa tahu itu bongkahan karena apakah ada sesuatu kista atau apa ya di depan perutnya bayi itu. Jadi dia berhenti berkembang 8 minggu 6 hari, kira-kira 2 minggu yang lalu. Sementara janin memang terlihat normal, tapi memang tubuhnya membengkak. Padahal ini masih awal ya, sekitar berjalan 9 minggu. Inilah yang mau kita analisa, kenapa kok. Apakah ada suatu kondisi kelainan ya. Sementara bentuk kepala, tempurung kepalanya utuh. Itu struktur tangan kakinya juga terlihat normal ya. Juga tidak ada flek atau perdarahan ya. Dan ibunya juga diberikan penguat kehamilan gitu. Sempat dikasih suntikan pengencer darah. Ini yang saya tunjukkan, berarti kan ini aliran darah di ibunya di sekeliling rongga rahim, tapi detak jantung sudah tidak ada ya. Usia hamilnya sudah memasuki minggu mau ke-11, tapi ukuran bayinya sudah berhenti di minggu ke-9 ya, sudah tidak ada detaknya lagi. Jadi kalau kita bisa melihat janin ya, sejak 5 minggu saja detak jantung janin itu sudah berkedip-kedip ya dengan iramanya yang tetap. Jadi seperti ini kita arahkan Doppler atau aliran darah itu tidak ada lagi di depan, di tengah-tengah rongga jantung itu.
Ya, jadi penyebab mungkin paling sering ini penyebab kelainan genetik. Jadi nanti kita fokus ke bulatan di depan perutnya bayi itu yang kita curiga sebagai omfalokel atau hernia umbilikus juga bisa ya. Jadi tali pusat yang menggelembung atau mungkin kista dari tali pusat. Masalahnya itu menjadi prediksi suatu kelainan genetik ya. Umumnya trisomi 18 atau mungkin sindrom Edwards. Hanya memang setelah janin ini sudah tidak berkembang, maka kita tidak bisa melihat DNA-nya lagi, juga tidak ada guna juga ya. Dan yang kita tunjuk bulatan itu seolah seperti tali pusat yang menggelembung. Jadi bisa saja itu hernia atau tali pusat yang posisinya harusnya masuk ke perut malah dia keluar gitu. Masa ini sangat-sangat awal, jadi 8 menuju 9 minggu janinnya sudah tidak hidup ya, sudah embrio demise. Nah, masalahnya kalau ini kemudian terjadi kembali dok, perulangan kalau kelainan genetik, ya bisa saja 1% kemudian membawa suatu kelainan genetik yang kita tidak ketahui. Dan umumnya seperti itu, biasa janin tidak bertahan pada trimester awal ya. Seleksi alamnya kemudian membuat janin ini tidak bisa melanjutkan kehidupan normal. Jadi alam sendiri yang menyeleksi kalau dia ada kelainan bawaan. Biasanya genetiknya jelek. Ya begitu hamil lagi kita tawarkan untuk pemeriksaan genetik sejak awal ya. Kalau sekarang kita cek genetik ya tidak ada gunanya. Ya padahal kelihatan tangan tunasnya, kaki tunasnya, nah itu tapi benjolan yang kita lihat ini itu benjolan yang kita curiga sebagai hernia umbilikus atau hernia tali pusat yang mungkin berkaitan dengan suatu sindrom genetik, biasanya trisomi 18. Nah sekarang tindakan apa yang akan kita lanjutkan? Ya kita harus mengevakuasi janin ini karena sudah tidak berkembang ya. Jadi ingat, bukan kita tunggu lagi. Jadi kalau kita mendiagnosa janin tidak berkembang itu harus dengan kepastian. Artinya janin ada, disitulah saat itu detak jantung janin harus terlihat. Tapi kalau janinnya ada, detak jantungnya tidak terlihat, juga selisih perkembangannya semakin menjauh ya. Itulah ciri-ciri utama dari janin yang sudah tidak berkembang ya. Ini tidak ada kondisi perdarahan apapun di dalam. Jadi ya kita edukasi ibunya, Bu, siap-siap kita rencanakan untuk tindakan kuretase ya, kita membersihkan. Jangan sampai ada sisa ketinggal kalau misalnya dia tidak mau kuret. Mau dipakai mungkin minum obat ya, khawatirnya tidak bersih. Jadi kita edukasi dulu rencananya untuk membersihkan sisa kehamilan kalau sudah tidak berkembang ya. Padahal kondisi janinnya bagus, cuma kelihatan bengkak. Dan bengkak itu yang mungkin menjadi kecurigaan kelainan genetika ya. Andai dia 9 minggu ya kita sudah bisa cek genetika. Mungkin ada suatu kelainan trisomi 21, Down syndrome atau trisomi 18 namanya Edwards syndrome. Ya, jadi inilah kondisi embrio demise 9 minggu padahal usianya sudah 11 minggu. Jadi embrio ini sudah 2 minggu yang lalu berhenti berkembang, yang kemungkinan kita curigai sebagai suatu kelainan genetik trisomi ya, dugaan kita karena ada benjolan di perut itu tadi.